STCloud. Hello everyone, hari ini kita akan membuat sebuah tabel of content. Nah, tabel of content itu apa sih? Singkatnya, tabel of content adalah sebuah daftar isi yang berada di postingan blog kalian. Contohnya seperti ini, ya, ada di niagahoster.co.id. Salah satu blognya saya klik dan lihatlah di bagian sini terdapat sebuah daftar isi. Ya, ketika kalian klik salah satu link yang ada di sini atau tabel of content yang ada di sini, kalian klik, dia akan mengarah ke poin-poin penting yang ada di postingan kalian. Jadi kita akan membuat ini dengan cara yang sangat mudah. Yang pertama, kalian harus edit postingan kalian. Pastikan di postingan kalian itu terdapat sebuah heading-heading ya. Nah, ini heading 1, ini heading 2, ini heading 3. Nah, heading-heading ini ya artinya adalah sebuah poin-poin penting yang dimana untuk paragrafnya itu adalah isi dari heading tersebut. Contohnya kita akan langsung aja praktikkan. Kita install plugin. Nah, di bagian sini saya sudah menginstal plugin isi tabel of content. Gambarnya seperti ini, saya kasih lihat kepada kalian semuanya dulu penampakan pluginnya seperti apa. Nah, penampakan pluginnya adalah seperti ini, isi tabel of content dari Magazine 3 2023 updated ya, ada 300.000 aktif instalasi. Lalu yang kedua adalah menggunakan sebuah fixed widget ya, fixed widget yang kita pakai pada kesempatan kali ini adalah fixed widget dan sticky element for WordPress ya, dari Thomas Meyer atau Maxbone yang sudah 100.000 aktif instalasi. Lalu kita lihat lagi ya tools yang akan kita gunakan di dalam video ini. Saya menggunakan sebuah classic widget ya, classic widget. Ini bawaan Elementor sih sebenarnya ya. Nah, di bagian sini sudah ada classic widget. Jadi ada 3 tools yang harus kalian siapkan untuk memulai sebuah tutorial pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari tools pertama, yaitu tools easy tabel of content. Kita masuk ke bagian setting untuk men-settingnya. Di bagian sini ada yang namanya submenu dari setting tersebut, yaitu general appearance, advanced, dan source code. Kalian mau aktifkan di mana? Di halaman atau di post? Kalau saya di post ya, berarti di page-nya kita nonaktifkan ya. Kalian lihat di bagian sini ada yang namanya enable support. Enable support ini mengenablekan atau mengaktifkan sebuah dukungan dari source code secara manual. Akan tetapi di bagian sini bawahnya ya ada yang namanya auto insert. Auto insert adalah ya, mengotomatisasi, menambahkan sebuah tabel of content secara otomatis di dalam setiap postingan yang kalian publikasikan gitu ya. Jadi kalau kalian nggak mau membuat sebuah source code, menempelkan sebuah source code secara manual, ya udah auto insert diaktifkan. Dan auto insert ini nggak berlaku ketika kalian menempelkannya ya, menempelkan sebuah tabel of content di dalam sidebar ya. Kita akan praktekkan nanti bagian sini ya. Kalian masuk ke appearance untuk mengganti sebuah tampilannya, lalu masuk ke bagian advance untuk men-setting-settingnya, dan yang terpenting adalah di bagian sini ada yang namanya source code. Nah, kalau kalian bingung, kalian cukup menambahkan sebuah source code ini ya. Kalian bisa menambahkan source code ini di dalam Elementor atau di dalam sebuah classic editor secara mudah sekali. Kita langsung praktik ke dalam postingan, post dan all post. Lalu laptop gaming ya, di bagian sini kalian klik edit. Oke, lihat di bagian sini kita enter 1 kali, terus arahkan ke atas. Ya, di bagian sini sudah ada menu baru yang namanya TOC atau Table of Content ya. Ini aktif ketika kita mengaktifkan sebuah plugin Table of Content itu tadi. Kalian tinggal klik, lalu secara otomatis dia akan membuatkan sebuah source code ini. Kalian tinggal update itu, dan kita lihat di bagian blog sini, lalu klik salah satu postingan kalian, dan dengan sangat mudah akan menempel di bagian postingan kalian, dan sudah dibuat secara otomatis berdasarkan heading-heading
ya, heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6 ya, di bagian sini tuh ya. Jadi enak gitu untuk pembaca. Kalau kalian mau menyenangkan si pembaca, ya udah kalian pantas pakai plugin ini. Lalu ada pertanyaan lagi, gimana Bang kalau kita mau menambahkan table of content ini di bagian sidebar kiri, sidebar kanan ini, di bagian search, recent post, recent comment seperti ini. Caranya gimana? Langsung mudah sekali ya. Di bagian sini kalian tinggal hapus saja, kita update, lalu masuk ke bagian appearance, lalu widget. Nah, plugin Classic Widget itu berfungsi di bagian sini ya. Classic Widgetnya Elementor, Classic Widgetnya si WordPress ya pada tahun-tahun sebelumnya. BTW, ketika saya di tahun 2019 itu widgetnya seperti ini ya. Kalau sekarang kan sudah berbentuk blocks ya. Ada blocks editor, blocks widget, tapi kita masih tetap pakai yang namanya Classic Widget. Di bagian sini ada yang namanya table of content, kalian tinggal drag aja mau kalian taruh di mana. Lalu kalian lihat di bagian sini ada yang namanya fixed widget ya, fungsi dari plugin fixed widget yang telah kita install tadi. Jadi kita tuh siapin bumbu-bumbunya dulu baru kita masak, jadi enak ya. Lalu kita tinggal centang aja lalu save. Fixed widget ini gunanya untuk membuat widget table of content ini biar selalu ada di atas. Kita coba aja push all change ya, tuh ya, dia akan selalu ada di atas. Lebih baik ya ini diaktifkan, table of content diaktifkan, tapi search, recent post, recent comment, archive kategori kalian nonaktifkan ya, biar lebih bagus. Atau kalian ikutin aja fixed widgetnya ya. Jadi kita fixed widget semua. Oke, purge all dan lihat apa yang terjadi. Nah, tidak akan tabrakan ya. Jadi gitu. Table of content mana? Oh, BTW di bagian sini kalian lihat ada yang namanya bentar, setting. Di bagian setting ini kita belum save ya, tadi kita save. Di bagian setting tadi ada yang namanya appearance ya, kalian bisa sesuaikan di sini. Jadi untuk warna-warna backgroundnya juga kalian bisa atur ya. Tadi kalau kita masih tabrakan ya, di bagian right sidebar ini masih tabrakan, kita akan hapus itu. Udah nggak tabrakan ya? Oke, udah nggak tabrakan, sip, bagus sekali. Jadi itu saja tutorial pada kesempatan kali ini, cara memasang table of content atau daftar isi pada setiap postingan yang ada di WordPress website kalian. Itu dulu ya tutorial pada kesempatan kali ini. Saya Sony Dwi Sugiarto pamit undur diri, bye bye semuanya.